Ya, katanya Faiz ada Wawan deh, Kak Wawan. Dia itu dia cerita tadi, Latif juga lain. Jadi berbenturan tak perakan tadi tuh. Oke. Nanti di oke. Harapkan kepada teman-teman sekalian untuk bisa berdiskusi jauh tentang Islam. Semua harus didengar ya. Yang perempuan tidak. Bisa ya? Baiklah kawan-kawan sekalian, karena kakanda pemateri kita sudah berada di tengah kita, sekali lagi saya harapkan kepada teman-teman untuk bisa berdiskusi, bisa berargumentasi. Bisa ya? Karena itu saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena pada malam ini saudara-saudari masih tetap diberikan sehat walafiat, semangat untuk belajar, semangat untuk berubah, semangat untuk berproses. Itu bagian daripada syarat-syarat menunjang kesuksesan. Kepadanya lah segala pujian, dan kepadanya lah segala milik, dan segalanya lah berada pada sisi Tuhan. Dia yang tak berawal dan dialah yang awal dan tak berawal, dia yang akhir yang tak berakhir, dia yang menggenggam segala kehidupan. Salawat dan salam kepada junjungan agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pelopor sejati yang membawa arus peradaban besar, sehingga perjuangan Muhammad mampu menyebar ke seluruh penjuru dunia sampai ke pelosok-pelosok pedesaan yang hanya disampaikan selama 23 tahun. Wahyu yang diberikan Tuhan kepada Muhammad dan kerasnya perjuangan di masa kecil Muhammad itu merupakan basic training LK1 Muhammad pada saat itu di padang pasir, sehingga banyak cobaan dan banyak ujian untuk membesarkan dia, sehingga kepahitan pertama dia dapat, kemudian mendapatkan kemanisan di ujungnya. Kemudian menerima wahyu disebut sebagai LK2. Jadi Muhammad ternyata pernah sempat mengambil LK2-nya pada saat turunnya wahyu ke Gua Hira, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Karena doktrin itulah sehingga mampu membawa umatnya melompat dari zaman biri-biri menuju zaman BlackBerry. Itu dengan konsep Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi Muhammad menyebarkan ke seluruh teman-temannya, menyebarkan ke seluruh umatnya, sehingga sampai hari ini mampu terbentang sejadah kehidupan dan sejadah keislaman. Pada kesempatan ini saya diharap mengisi materi esensi ajaran Islam, di mana materi ini adalah paket daripada dialog kebenaran. Dialog kebenaran paket dari kerangka berpikir ilmiah. Jadi orang yang masuk, peserta yang masuk di dialog kebenaran tanpa melewati kerangka berpikir ilmiah atau mengikuti materi kerangka berpikir ilmiah tetapi tidak tuntas, maka saudara akan terjebak pada dialog.
Tapi ketika matang, jika saudara-saudari matang kerangka berpikirnya, maka Anda akan lebih berbobot pada dialog. Nah, dialog itu lebih banyak kepada pembongkaran daripada pengisian, sehingga esensi dalam Islam merupakan bagian terpenting untuk masuk materi itu, ya, untuk mengisi dan melengkapi materi dialog sebagai pengisi. Nah, kenapa di HMI ada dialog? Karena itulah yang membedakan, pertama itulah yang membedakan saudara-saudari di kader di HMI dengan di kader di tempat-tempat yang lain. Yang kedua, ada perubahan kesadaran yang mencoba dibangun oleh HMI adalah perubahan-perubahan cara berpikir dan keyakinan yang diyakini itu betul-betul karena analisa pemikiran, analisa perasaan, analisa pengalaman, sehingga apa yang kita yakini itu betul-betul berangkat dari faktor kesadaran. Ya, yang selama ini mungkin hanya karena lahir dari orang tua yang Islam, akhirnya saudara Islam. Tapi ketika ternyata saudara seandainya berangkat dan lahir dari rahim seorang Kristen, pasti Kristen. Atau seandainya saudara-saudari yang hadir di sini itu kebetulan lahir dari rahim biarawati, lahir dari rahim Konghucu ataukah Buddha, maka saudara-saudari itu beragama Buddha, beragama Kristen, beragama Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Lantas tidak merasa bersalahkah kita ketika mengklaim bahwa hanya Islam yang benar, hanya Islam yang bisa masuk surga, hanya Islam yang bisa disayangi Tuhan? Nah, sementara kebetulan saja saudara lahir dari rahim perempuan yang Islam. Seandainya Anda berada di Yahudi, maka Anda pasti tidak terima ketika mendengar orang Islam mengatakan bahwa hanya orang Islam yang selamat. Seandainya Anda Buddha, maka saya yakin bahwa Anda menolak ketika ada orang Islam menyampaikan bahwa hanya Islam yang selamat. Maka kita merasa bersalah ketika menggunakan kata bahwa hanya orang Islam yang selamat, yang dibawa oleh Muhammad, yang di luar daripada itu tidak selamat. Maka kita terlalu ceroboh, kita terlalu sempit memahami Islam. Kita terlalu sempit memahami Islam. Dan Anda seenaknya mengatakan seperti itu karena Anda dari Islam. Begitu. Oleh karena itu ini adalah ajang untuk diskusi, ajang untuk berdebat, ajang untuk tukar pendapat. Silakan saudara-saudari yang kalian pahami, silakan argumentasikan, gitu kan. Silakan. Karena ini adalah forum ini adalah forum Anda. Saya hanyalah sebagai media pada kesempatan ini. Ini adalah milik Anda dan lebih baik Anda 1000 kali salah dalam ruangan ini daripada 1 kali salah di luar sana. Itu akan mencoreng nama baik HMI, mencoreng nama baik Anda, keluarga Anda, kampus Anda, dan jurusan Anda itu. Ada yang mengatakan bahwa esensi adalah substansi atau isi. Ada yang mengatakan hakikat, ada yang mengatakan makna. Nah, semua itu rentetan daripada esensi. Berarti pembicaraan kita lebih kepada mendalam. Jadi ketika saya mengatakan bahwa yang mana itu aqua, yang mana aqua? Apakah ini dikatakan aqua ketika tidak ada airnya? Ya? Ataukah ketika ada airnya tapi tidak ada tempatnya, apakah bisa dikatakan aqua? Yang mana itu aqua? Ya? Yang mana? Anda sepakat bahwa ini adalah air aqua. Ya? Ketika Anda beli di penjual, dikatakan mau beli air aqua botol gitu kan. Nah, yang mana di sini aqua? Yang mana air aqua botol? Yang mana? Ya? Iya, ketika kita berbicara tentang aqua, jadi ketika kita bicara tentang aqua, yang mana itu? Apakah airnya ataukah botolnya? Ya? Nah, itu yang penting. Makanya karena kenapa berabad-abad yang silam setelah runtuhnya Abbasiyah atau jarak terhadap Islam di abad 8 sampai 12,
yaitu Islam yang memegang remote dunia pada saat itu dari abad 8 di masa pemerintahan Harun al-Rasyid, ya, disebut sebagai dalam ilmu sejarah Islam disebut sebagai masa pemerintahan Abbasiyah. Ya. Nah, setelah itu diambil alih oleh Barat. Setelah abad 12, 13 sampai hari ini, Barat yang mengendalikan kehidupan ini. Dia yang pemegang remote dunia. Sehingga Islam tampil hanyalah sebagai pelengkap, Islam tampil sebagai keterbelakangan. Bahkan Orwell pernah mengatakan bahwa saya bingung melihat orang Afrika dan orang Asia sana yang menganggap dirinya Islam. Sebenarnya kita mau mengatakan bahwa dia adalah manusia, tetapi dia hanya sekedar hidup di permukaan bumi. Dia tidak dikenal, dia tidak ditahu, sekedar hidup saja dan mati, dan dia tidak diurus. Artinya orang tidak peduli apa-apa tentang dia. Tetapi kita mau mengatakan bahwa dia binatang, tetapi dia juga punya nama. Itu jeleknya pandangan orang Barat yang disebut Orwell. Dia adalah kaum Barat yang melihat Islam di dunia timur. Yang katanya Islam itu hanyalah hadir sebagai pelengkap, hanyalah hadir dalam keadaan dia tidak memiliki fungsi apa-apa dalam kehidupan ini. Dia hanya sekedar berkeluarga, sekedar berkeluarga, setelah menikah, punya anak, kemudian mati. Setelah mati, orang tidak tahu untuk apa dia. Maksudnya orang tidak peduli tentang kematian dia. Beda dengan orang Barat, orang-orang tertentu misalnya orang-orang Barat itu dikenal kematiannya. Tapi katanya orang-orang Islam ketika mati, maka dia hanya mati begitu saja. Makanya dia katakan dia setengah manusia dan dia setengah binatang. Itu kejamnya orientalis Barat yang menilai Islam. Tetapi kita melihat dari sisi positif cara penilaian seperti itu. Karena kenapa? Islam terlalu dibuat kaku selama ini. Jadi Islam itu hanya dipahami sekedar sholat. Baru dikatakan orang ciri-cirinya berislam ketika puasa, zakat, haji, syahadat. Itu adalah bagian terkecil dari ajaran Islam. Disebut sebagai kajian fikih. Nah, inilah yang merusak dari abad ke-11 di masa Al-Ghazali sampai hari ini. Islam di seluruh dunia terlalu banyak memberikan persepsi bahwa Islam itu hanya seakan-akan sholat, hanyalah seakan-akan puasa, baru disebut orang Islam. Sehingga yang terjadi hanyalah antara masjid, rumah, zikir. Terlalu banyak ke situ, akhirnya terjebak dalam kehidupan. Sehingga Islam tidak hadir di pasar-pasar, Islam tidak hadir di bisnis-bisnis, Islam tidak hadir di kampus, Islam tidak hadir di pekerjaan. Islam itu baru didapat ketika berada di masjid ataukah acara hari-hari kebesaran Islam. Nah, ini yang menjadi fondasi pembahasan kita pada kesempatan ini, bahwa kita mau mencoba mengupas esensi ajaran Islam yang bagaimana saja ajaran Islam itu. Nah, di hari ini tentang sholat, tentang puasa, haji, ibadah puasa dan sebagainya itu kita tidak ada pembahasan itu. Karena kenapa? Ini adalah himpunan mahasiswa Islam. Semua Islam berhak masuk di hari ini. Entah itu NU, Muhammadiyah, ya, Ahmadiyah, Ahlus Sunnah, Syiah, Sunni. Yang penting dia adalah Islam, mahasiswa Islam, maka dia punya hak untuk bergabung di hari ini. Oleh karena itu, supaya kita berada pada posisi pendengar, maka hari ini hadir merangkum semua itu sebagai himpunan dan memberikan kebebasan setiap kadernya. Muhammadiyah silakan cara beribadahnya seperti Muhammadiyah, ya. NU silakan NU, Ahmadiyah silakan Ahmadiyah, Ahlus Sunnah silakan. Tidak ada urusan. Itu dikembalikan ke seluruh kader-kader. Makanya di hari ini tidak ada pembahasan seperti itu. Karena itu hanyalah bagian pembahasan terkecil dari ajaran Islam. Disebut sebagai fikih. Ada muamalah, ada politik. Itu Islam semua. Ada ekonomi. Nabi Muhammad pernah mempraktikkan semua. Ada ilmu tauhid dan berbagai dimensi dalam Islam. Nah, inilah yang sangat disadari di hari ini, bahwa ternyata selama ini setiap lembaga-lembaga keagamaan, mulai dari tingkatan internasional, nasional sampai ke lokal atau ke organisasi-organisasi selain dari hari ini,
terlalu banyak terjebak pada pembahasan Islam hanyalah sekedar ibadah ritualnya saja antara hubungannya dengan Tuhan. Makanya di ayat ini menggunakan kata ajaran. Jadi esensi ajaran Islam. Ini tiga makna ini yang sangat penting dalam pembahasan ini. Kenapa bukan esensi agama Islam? Kenapa bukan esensi agama Islam? Karena selama ini ketika Islam dikatakan agama, maka dia terlembaga. Makanya karena dia terlembagakan, setiap lembaga itu baik buruknya tergantung dari pengurusnya. Seperti Menteri Agama itu bagian daripada lembaga keagamaan yang mewakili Islam di Menteri Agama karena dia adalah menterinya itu adalah Islam. Nah karena 2014 kemarin sebelum pemilu presiden dia terbukti korupsi. Menteri Agama orang yang membongkar kitab, ya, orang yang memahami semua tafsiran ayat suci Al-Quran, tetapi aplikasi tidak ada, kewantahan tidak ada, hanya sekedar pikiran, hanyalah sekedar ucapan, aplikasi tidak ada, maka dicaplah pada saat itu ternyata Islam seperti ini. Karena kenapa? Ulama besarnya, guru besarnya, pembongkar tafsirnya adalah Menteri Agama, ternyata dia adalah korupsi yang paling banyak menyebabkan kegagalan orang tidak naik haji. Termasuk orang tua saya tidak naik haji gara-gara Menteri Agama saya yang korupsi. Yang kedua memang orang tua saya belum suka memang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pernyataan, ada yang berkelahi, silakan. Ya, berkelahi pikiran. Tentu saja. Makanya kita tidak menggunakan kata agama di hari ini. Karena kenapa? Kalau sudah menggunakan kata agama, maka wajar ketika agama Islam dikatakan agama yang tidak baik. Gitu. Karena pemimpin-pemimpinnya saja katanya itu tidak jelas. Makanya kita tidak menggunakan kata agama. Karena agama adalah bagian daripada lembaga. Misalnya masjid, itu adalah bagian daripada lembaga-lembaga keislaman. Ya. Tempatnya zakat, disebut sebagai ada kantornya yang membahas tentang zakat atau membahas tentang zakat. Ada disebut sebagai Departemen Agama, NU, Nahdlatul Ulama, lembaga Muhammadiyah, lembaga-lembaga yang lain disebut sebagai label Islam, label agama. Maka ketika kita menggunakan Islam ke label ke label terlembagakan, maka Islam selalu tercoreng. Jadi yang mana di sini spidol? Yang mana spidol? Ini. Oke. Yang mana di sini spidol? Ya, yang mana di sini spidol? Ya kan ini. Kalau ini berarti kalau saya kamu apa namanya? Itu bisa begitu. Ini spidol, ini bukan spidol. Kalau saya bilang spidol sebenarnya bukan spidol. Sepakat yang mana di sini spidol ini? Ya, kalau ini bukan spidol. Ini spidol dan ini bukan spidol. Nah, yang mana di sini spidol? Katanya ini bukan spidol. Bagaimana caranya saya masuk esensi, substansi, isi, makna, hakikat? Kalau spidol saya yang selalu setiap hari Anda lihat, tidak mampu membedakan yang mana spidol. Spidol hanyalah sebuah nama. Spidol hanyalah sebuah nama. Ada realitasnya. Apa definisinya spidol? Ya, apa definisinya spidol? Spidol adalah alat spidol adalah alat menulis. Jadi pengertian ada definisi dari spidol. Spidol adalah alat menulis. Jadi selain alat menulis itu bukan spidol. Begitu ya? Ya. Spidol adalah definisi spidol. Spidol adalah alat untuk menulis. Jadi selain alat untuk menulis itu bukan spidol.
Kalau definisi itu masih keliru karena kalau saya pakai dapur, saya pakai pulpen, apa itu spidol itu juga anak untuk menulis. Makanya dari hal kecil saja ketika substansinya tidak dipahami, bagaimana saya bisa menjelaskan, bagaimana saudara bisa menyerap apa yang saya sampaikan di esensi ajaran Islam. Pembahasan yang terlalu mulai, pembahasan yang terlalu rumit, yang harus dipahami secara step by step. Ini apa itu? Ya? Yang mana? Ini apa namanya? Ini hanyalah sebuah nama begitu. Ya? Ini spidol, katanya siapa namanya? Siapa? Sajidah. Kata Sajidah, spidol itu hanyalah sebuah nama. Pertanyaannya saya, apakah karena spidol hanyalah sebuah nama tidak memiliki realitas? Tidak memiliki realitas. Apakah memiliki realitas? Jadi hal-hal terkecil dulu saya akan mencoba mengangkat saudara di esensi. Karena pembahasan kita di Islam adalah pembahasan yang esensi, mendalam makna. Yang mana disebut orang haji? Apakah ketika dia pakai songkok warna putih, ataukah yang bagaimana? Disebut orang yang haji. Yang pernah ya, pernah ya, haji itu Pak. Tapi kenapa dia harus pakai kopiah putih? Kenapa harus dia pakai songkok putih? Sebagai ini? Kenapa dia pakai simbol untuk apa? Untuk diketahui bahwa dia adalah orang haji. Supaya masuk di dalam pesta, dia dihormati. Masuk di masjid, dia disembah. Makanya negara, seluruh negara di seluruh dunia, paling terbanyak yang mengirim umatnya ke tanah suci yang sama adalah orang Indonesia. Nah, kalau representasinya bahwa orang berhaji adalah bagian daripada rukun iman yang kelima, setelah rukun iman yang keempat adalah sempurna, maka disempurnakan dalam rukun iman yang kelima hanyalah bagian daripada orang yang mampu. Berarti representasi yang terlalu banyak orang naik ke tanah suci adalah orang Indonesia. Berarti Indonesia merupakan negara yang paling kaya di dunia. Itu mestinya representasi dari mana-mana haji. Tapi kenapa Indonesia paling terbelakang? Kenapa Indonesia paling banyak kemiskinan? Kenapa Indonesia paling banyak yang kebodohan? Karena memahami haji hanya sekedar simbolisasi, ya? Perjalanan wisata, sekedar hura-hura, ya? Sekedar ingin dikenal sebagai haji. Karena apa? Terjebaklah kita kepada tampilan-tampilan, simbol-simbol. Nah, pertanyaan saya, kemudian, apakah itu yang menjadi esensi? Itu hanya simbol. Pernah lihat spidol yang tidak seperti ini bentuknya? Pernah lihat spidol? Apakah saudara pernah lihat spidol yang tidak seperti ini bentuknya? Apakah ada spidol yang tidak seperti ini bentuknya? Ya? Ada spidol yang tidak seperti ini bentuknya? Ada. Kenapa dikatakan spidol? Padahal beda bentuknya. Ada yang besar, ada juga kecil, juga disebut sebagai spidol. Yang mana itu spidol? Yang mana itu spidol? Apakah itu yang besar, ada yang besar seperti ini, ada yang kecilnya lagi, itu sebagai spidol? Semuanya.
Islam juga seperti itu. Tanpa dibagi, tapi semuanya. Islam itu mengajak saudara kepada esensi substans memahami Islam. Waktu Anda sekolah di SD, apakah sudah pakai kursi? Sudah pakai? Sudah modern. Pernah lihat teman Anda atau Anda membuat meja patah di sekolah? Karena kenapa? Kenapa patah? Ya? Tidak buat. Atau apa? Biasanya kan misalnya bangku yang ada tempat untuk menulisnya ya. Ada bangku seperti ini, apa kursi yang ada tempat bukunya di samping. Ya. Pernah melihat di kampusnya rusak seperti itu? Pernah. Kenapa rusak? Tidak diperbaiki, ya. Karena tidak diperbaiki dulu, baru baik. Gitu ya. Diperbaiki dulu baru baik. Ketika tidak diperbaiki sesuatu, maka dia rusak. Tahu ini? Ya begini kan, ini kan belum diperbaiki istilahnya ini. Kan yang begini tadi kenapa? Karena apa? Apa penyebabnya? Biasanya patah. Ya? Apa? Kenakalan. Kenakalan dalam bentuk bagaimana? Ya? Maksudnya nampak dari kenakalan itu yang bagaimana? Karena kenakalan itu bersifat umum. Yang saya minta adalah bukti konkretnya. Itu disebabkan karena misalnya seperti apa? Kenapa bisa rusak? Meja bisa patah di sekolah Anda atau di kampus Anda. Kemudian kursi seperti ini, apa kursi yang punya tempat buku itu juga patah, itu disebabkan karena apa? Karena ada beban. Ya? Beban. Beban dari mana itu? Dari mana bebannya? Contohnya, ya. Pada meja tadi yang dimana terdiri di atasnya terdiri dari buku, sehingga menyebabkan meja tersebut patah. Gitu. Apa bebannya? Buku. Bagaimana? Yang bagaimana? Beban apa lagi yang menyebabkan dia patah? Beban dari meja sendiri juga bisa. Contoh, yang maksudnya begini. Contoh pada celananya pada kakinya tersebut tidak kuat lagi, tetapi beban dari meja itu berat, sehingga menyebabkan kakinya itu bisa roboh. Bisa seperti itu. Tidak selamanya pada tubuh. Pernah Anda duduk di meja? Pernah? Sering? Tindakan Anda itu sudah benar atau belum? Ya? Ada apa definisinya kursi? Dapat dulu. Kalau Anda duduk di lantai? Kalau Anda duduk di lantai, kursi juga. Jadi apa definisinya kursi? Ketika kursi saja saudara tidak mampu membedakan yang mana kursi, yang mana tempat duduk, yang mana tempat kendaraan, bagaimana cara kita menjelaskan esensi dari Islam? Yang kita mau bahas adalah Tuhan manusia alam. Sementara Anda duduki saja, yang mana itu kursi? Kursi adalah salah satu dengan duduk. Salah satu badan duduk. Setiap tempat duduk adalah salah satu benda duduk. Jadi kalau salah satu benda untuk duduk berarti ketika orang duduk maka disebut kursi. Itu. Ada kursi lantai misalnya. Ya. Ini salah satunya. Iya, salah satunya. Iya. Salah satunya tempat duduk bisa ukur. Begitu. Yang lain ketika kita duduk di lantai itu juga tempat duduk. Gimana kita bisa menempatkan? Tanya saya terakhir apa itu definisinya kursi?
satu tempat duduk. Kalau ada tempat duduk, berarti kursi ada tempat duduk. Iya, jadi kursi ada tempat duduk. Berarti kalau Anda duduk di meja, kemudian patah, ada orang yang duduk di meja, kemudian patah. Ada orang yang duduk di kursi, di bagian tempat duduk. Dia duduk, maka dia patah. Kursi itu patah, meja itu patah. Karena kenapa? Tidak ditempatkan pada tempat. Karena apa? Anda tidak memahami definisi. Kalau pun memahami, tidak mengaplikasikan definisi bahwa kursi adalah tempat duduk, meja tempat untuk belajar, meja untuk tempat buku. Tapi Anda duduk, berarti Anda salah. Itulah yang dimaksud esensi dari setiap benda harus dipahami. Setelah memahami, diaplikasikan. Kalau tidak diaplikasikan, omong kosong. Anda pahami bahwa goyang-goyang ini adalah meja, tempat untuk belajar, tempat untuk misalnya benda-benda yang ringan. Tapi Anda naiki, Anda duduki. Padahal Anda sudah tahu ketika Anda duduki pasti patah, tapi Anda tetap duduki, makanya patah. Berarti pemahaman Anda, definisi Anda, kebenaran yang Anda miliki tidak sesuai dengan aplikasi Anda. Nah, itulah Islam hari ini. Gagasannya bagus, konsepnya bagus, Al-Qurannya bagus, terjemahannya bagus, tapi aplikasinya tidak ada. Itulah hari ini. Bagaimana saya bisa bercerita, bagaimana saudara bisa mau masuk ke esensi dalam Islam ketika hal-hal terkecil saja Anda tidak memahami. Berarti dari analogi-analogi saya, pasti saudara-saudari, kawan-kawan, sudah ada bayangan-bayangan tentang esensi dalam Islam. Bahwa esensi dalam Islam berarti Islam yang kita mau ceritakan adalah Islam yang maknanya, substansinya, itu yang menjadi pokok pembahasan kita di esensi. Dan materi ini hanya Anda dapatkan di himpunan mahasiswa Islam. Kalau di kampus-kampus dimanapun, sampai di kampus Islam itu seperti UI atau YAIN atau UI dan kampus-kampus yang Islam daerah tidak ada. Makanya tadi saya katakan esensi dalam Islam di materi hari ini itu 9 SKS. 9 SKS. Jadi kalau hanya 2 SKS ditinggalkan di kampus itu tidak ada urusan. 9 SKS setiap materi-materi yang ada di hari ini. Nah, esensi dalam Islam, karena kita mau berbicara tentang Islam di dalam isi, makanya di Departemen Agama, di Depart luar, ada seminar hari ini yang pernah memajukan proposal mau ikut S2 di perguruan tinggi Katolik, ya, perguruan tinggi Katolik di Jakarta. Diterima proposalnya, dianalisa sebaik-baik, kemudian ditolak. Kenapa ditolak? Alasannya adalah Anda adalah Islam yang latar belakang S1 adalah Islam perbandingan agama. Dan ini masuk mendalami agama di Katolik. Mendalami agama. Orang Katolik, direkturnya di perguruan tinggi Katolik, dia menolak senior yang ada di Departemen Agama pada saat itu dia mau melanjutkan S2-nya. Karena dia khawatir jangan sampai muncul harismatik baru atau profesor harismatik baru, ataukah pemikir-pemikir Islam yang sampai kepada isi jangan sampai muncul. Nah, ini membahayakan agama lagi untuk eksis dalam dunia politik, ekonomi, dan sebagainya. Supaya dia ditolak, supaya para pemimpin-pemimpin calon-calon muda generasi Islam yang hebat itu dipotong gerakannya, dibungkus dalam kebodohan, ya, tetap dipelihara kebodohannya, supaya Islam yang dia pahami adalah sekedar Islam yang berada pada antara dia dengan Tuhan. Ritual-ritual seperti itu. Ya, sekedar perputaran abad-abad yang sebelumnya ratusan tahun yang lalu sampai hari ini, ya, perdebatannya tentang puasa, apakah perempuan boleh wudu ketika dia haid, apakah perempuan boleh puasa ketika dia haid, apakah perempuan boleh masuk ketika dia haid. Apa urusannya dengan perkembangan dunia teknologi itu, Bos? Apa urusannya perempuan yang haid tidak bisa masuk masjid dengan perkembangan teknologi yang ada di Amerika? Nah, itu yang menjadi kebutuhan hari ini umat Islam tentang teknologi.
tentang kemudian pengetahuan. Tetapi perkara kita di Islam hanyalah membahas tentang hadis atau ada orang bersuci, bagaimana cara bersuci, bagaimana cara orang yang tinggal, dan bagaimana cara ketika buang air besar tidak ada air, gitu kan? Cuma ada batu di situ. Pembahasan kita dari dulu sampai hari ini terus pembahasan. Nah, apa bedanya pembahasan seperti itu dengan kemajuan perkembangan teknologi yang menjadi kebutuhan hari ini? Akhirnya karena terkalahkan orang Islam yang hanya gagal sekali cara berpikirnya tentang Islam, hanya sekedar ibadah salat, puasa dan haji saja. Maka inilah hari ini yang Anda rasakan Islam hari ini. Islam yang terumbang-ambing, Islam yang hanya sekedar nama, Islam yang hanya sekedar simbol, tetapi aplikasi tidak ada. Representasinya guru besarnya saja pada kesalahan keislaman yang fatal. Padahal dia adalah pembongkar tadi. Dia adalah orang yang pahami satu ayat. Bahkan dia huruf dalam Al-Quran dia pahami itu maknanya. Tetapi kenapa dia tidak bisa bertanggung jawab pada pemahamannya? Lagi-lagi esensi itu merupakan sebuah aplikasi. Sebuah aplikasi, sebuah esensi. Oke, silakan dipertanyakan ketika ada ditanyakan. Ketika saudara-saudara tidak sepakat, silakan tidak sepakat. Sambil saya balas SMS-nya mantan pacar saya minta kembali. Ya. Silakan ditanyakan sama instruktur Allah. Itu senior Anda itu. Sudah tahu namanya? Ya? Siapa namanya? Ya? Itu senior Anda di kampus dan di HMI. Ya silakan. Ketika saudara-saudara ingin berarti tentang esensi ya, dalam Islam dan apa saja yang berkaitan dengan Islam itu bisa kita gagas dan kita bisa diskusikan. Ya? Apa? Apa? Siapa tadi? Bicara. Di HM itu saudara-saudari harus punya keberanian untuk berbicara. Ya. Terkait dengan guru besar atau guru yang paham tentang agama Islam atau yang pahami hadis-hadis yang ada dalam Al-Quran, itu sih menurut saya karena manusia ini tidak lepas dari kemauan. Ya, manusia ini terus mau dan tidak pernah puas dengan keinginannya. Mungkin seorang guru besar itu tergiur dengan adanya uang, karena dia tidak mensadarkan diri. Tergiur dengan adanya uang, makanya dia korupsi. Ataukah dia naik jabatan karena gara-gara Islam? Dipilih oleh masyarakat karena dia pakai kopiah waktu mau jadi kandidat, gitu. Pakai jubah, sholawat suci kan gitu. Kemudian masyarakat tertipu, ini ustaz ini. Ya pakai kopiah, pakai jubah, jenggotnya panjang gitu. Ustaz, dan harus dipilih. Terkait dengan dia memang bisa memakai semua apa yang ada dalam hadis itu. Tapi yang saya tahu, kehidupan ini adalah pilihan. Ya. Baik dan buruknya. Kita tinggal pilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk kehidupan kita. Berarti dia lebih memilih keburukannya sendiri. Keburukannya sendiri. Terus di mana lagi orang mau belajar? Kita jangan patokan kepada guru besar itu. Kita mempunyai agama kita masing-masing. Biarpun dia seorang guru besar, seorang yang paling pintar atau seorang yang paling paham tentang agama Islam, tapi dia sudah melakukan kesalahan. Ya. Sudah kita suka belajar tentang dia. Ya, diabaikan saja. Tapi dia penyebab sehingga Islam dikatakan seperti ini. Lantas apa solusi Anda? Kalau menurut saya, biarpun dia penyebab, tapi tidak ada kekurangan atau tidak ada sedikitpun kita berpaling dari agama Islam. Kenapa dia seperti itu? Apakah Islam gagal untuk membentuk kepribadian? Makanya saya sudah katakan tadi, manusia ini tidak mempunyai batas keinginannya. Mungkin itu adalah faktor uang. Makanya dia tergiur karena banyaknya uang yang di depan matanya, dia sehingga dia korupsi. Iya. Dia korupsi. Berarti itu gagal ya. Maksudnya dia orang yang gagal keislamannya membentuk kepribadiannya. Karena dia memilih jalan yang salah.
Dia ambil jalan yang salah. Akhirnya yang menjadi parah seluruh jutaan manusia Islam di Indonesia itu ikut tercoreng nama baiknya, itu disebabkan hanya satu orang pemimpinnya yang keliru. Adakah hari ini yang betul-betul seirama antara perkataan, perbuatan, ucapan, pemikiran dengan Islam? Itu pertanyaan saya pertama. Adakah hari ini yang saudara saksikan selaras antara ucapannya, pemahamannya dengan tindakannya? Mungkin ada, hanya sedikit sekali. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena seandainya maknanya dia pahami, esensinya dia pahami, dan dia aplikasikan, maka Islam menjadi pemegang republik dunia hari ini. Tapi Islam hari ini tidak. Jadi Profesor Al Majid mengatakan dalam bukunya Pintu Menuju Tuhan, dia memberikan satu pengantar pemahaman bahwa pintu menuju Tuhan ternyata banyak sekali pintu menuju kepada Tuhan, dan itu masing-masing orang berhak melewati. Sehingga pembahasan kita pada kesempatan ini adalah pembahasan dalam 3 pokok pembahasan, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Jadi di hari kita sering disingkat MC, ya, MC. Nah, itu makna singkatan dari mikrokosmos. Ketika alam semesta disebut sebagai makrokosmos, manusia sebagai mikrokosmos atau MC, mewakili seluruh makrokosmos. Makanya tidak sekedar disingkat di ayat itu tentang MC, itu adalah makrokosmos atau mikrokosmos, bagian terkecil dari alam-alam semesta. Yang definisinya Islam apa yang saudara pahami selama ini tentang Islam? Atau ketika Anda mendengar kata Islam, apa yang muncul dalam pikiran saudara ketika mendengar kata Islam? Ya. Ketika Anda mendengar kata Islam, Islam itu apa definisinya? Silakan. Apa? Nama namanya? Nama saya Wayono. Kalau menurut saya, pemahaman saya tentang Islam yaitu bagaimana cara dia itu mengajarkan, bagaimana cara supaya kita itu dapat membedakan antara baik dan buruk, dalam artian hubungan kita kepada baik secara vertikal maupun secara horizontal, atau secara abdu minallah maupun secara abdu minannas. Ada lagi berhubungan dengan abdu Islam, cerita saja. Islam. Dari perempuan ada yang mau mana itu? Cukup. Apa itu Islam? Islam ya? Islam. Apa itu Islam? Ya? Itu Islam. Lalu bagaimana redaksi ayat yang mengatakan Inna dina idallahi Islam, sungguhnya agama yang diridhai Tuhan atau Allah adalah Islam. Itu hanya diridhai hanya orang Islam. Apakah Thomas Anderson yang penemu lampu juga Islam atau bukan?
Berarti dia tidak termasuk zina yang lahir Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Anda sepakat? Anda percaya bahwa Thomas Alva Edison penemu lampu pertama, ya? Dan Anda sadari bahwa hasil dari jeripayanya yang sekian kali dalam catatan sejarah dia mengatakan 10.000 dia melakukan percobaan sampai dia menemukan betul-betul bisa menyala sebuah lampu. 10.000 kali kesalahan. Saat ini 1999 pada saat itu percobaan yang telah dilakukan dari 10 akar. Padahal tinggal selangkah lagi dia bisa berhasil. Pada saat 1999, tapi dia mencoba satu kali akhirnya sampai ke 10.000 kali. Dia katakan, dia tidak mengatakan bahwa saya 10.000 kali, tapi dia mengatakan bahwa saya menemukan 10.000 kali, ya, cara yang berlaku. Dia menemukan 10.000 kali. Metode membuat lampu. Dari proses yang berkepanjangan diartikan seluruh dunia untuk jutaan manusia, miliaran manusia ke depannya, alasan kuncinya niat dari Al-Quran dari Thomas Alva Edison. Di mana keadilan Tuhan ketika Thomas Alva Edison tidak bisa masuk? Sementara pengabdiannya kepada jutaan miliaran manusia ke depannya karena berkat dari ilmu pengetahuan diri dan kebijinan yang begitu. Dibandingkan saudara-saudara yang mengenal Islam dan memang Islam dan yang mengklaim dirinya hanyalah berhak masuk dalam surga Tuhan. Kira-kira adilkah Tuhan ketika seperti orang-orang hanya kita seperti kita yang tidak jelas kita sudah apa yang kita abdikan kepada orang banyak. Adilkah Tuhan ketika kita ini adalah orang yang Islam, umatnya Muhammad dimasuk ke dalam surga Tuhan, sementara kita ini tidak jelas apa yang sudah kita abdikan kepada orang banyak. Sementara Thomas Alva Edison bukan dari ajaran yang diikuti oleh ajaran Muhammad, tetapi dia sudah banyak memberikan manfaat kepada seluruh orang. Mana kira-kira yang wajib untuk kepada Tuhan? Ya? Ya. Terima kasih atas kesempatan penjelasan. Saya analogikan seperti ini. Ya. Orang tua saya itu berkewajiban untuk membuat saya itu sukses atau menyekolahkan saya, membuat saya apa memberi makan atau nafkah kepada saya. Ya. Contoh seperti itu. Dia melakukan pengajaran tersebut bahwa dia itu mengakui bahwa saya adalah anak mereka. Kemudian begini, terus kita lanjut kepada berkaitan dengan Thomas Alva Edison tadi bahwa walaupun dia itu sudah melakukan berbagai macam seluruh hidupnya itu sudah dia kerjakan jadi orang banyak. Masih dia mengaku keberadaan Tuhan, Allah itu sendiri, maka otomatis Allah itu tidak akan mengakui akan keberadaan dia. Maksudnya begini, masih dia itu benar mengatakan asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, otomatis Allah juga tidak akan mengakui. Jadi kapan Islam itu ada? Pada masa siapa? Itu Islam. Sebenarnya Islam itu sudah lama. Ya. Jadi masa mana? Di masa siapa itu? Islam. Ya. Di masa siapa sehingga Islam itu ada? Ya. Kalau menurut saya Islam itu mungkin diberikan awal adanya manusia. Sejak awal adanya manusia. Terus Anda mengatakan bahwa Thomas Alva Edison tidak bisa masuk dalam surga Tuhan karena dia bukan Islam. Yang mana Islam? Tidak, saya tidak menyatakan seperti itu karena dia itu belum mengakui akan keberadaan Allah itu sendiri. Maksudnya begini, Ya. orang Apakah pengakuan yang paling pokok kepada Tuhan ataukah sebenarnya aplikasi? pengakuan itu sendiri, menurut saya. Iya. Pengakuan karena tidak ada disertai aplikasi. Pada intinya itu pengakuan dulu. Kita itu harus mengaplikasikan sekalian untuk mengakui keberadaan. Kalau mengaplikasikan langsung sebagai bukti dari pengakuan, tidak mungkin ada aplikasi tanpa ada tidak mungkin maksud saya harus ada juga pengakuan kepada Tuhan itu sendiri. ya. Baru
Walaupun dia itu melakukan Tuhan walaupun dia itu mengatakan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang banyak. Dan Thomas Alva Edison telah membuktikan manfaat yang terlalu banyak sudah diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu adalah aplikasi. Itu adalah aplikasi. Tapi orang Islam tidak. Banyak yang mengaku berkata, tapi besoknya menjadi juga. Itu yang menjadi bahan dasar perdebatan kita pada kesempatan ini. Yang mana sebenarnya esensi? Apakah karena aplikasi atau pengakuan? Di Suriah pernah ada Kristen yang ingin menikah dengan perempuan yang Muslim. Muslim dia katakan bahwa itu adalah ajaran dari Muhammad. Jadi ini Kristen bagian dari ajaran Nabi Isa. Dia katakan orang Islam, syaratnya yang tidak ketika mau menikah dengan perempuan maka dia masuk dalam Islam. Maka ditanyakan bagaimana cara-caranya orang masuk Islam? Katanya ya mengucapkan dua kalimat syahadat. Selanjutnya dia mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, dinyatakan masuk Islam. Dan yang setelah menikah dia kembali kepada agamanya dan memukul istrinya, bahkan membawa kepada memaksa kepada ajaran agamanya. Dan dia sudah mengaku, dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Apakah itu Islam? Inilah keterjebakan saudara memahami Islam. Yang mana pengakuan, yang mana aplikasi? Islam itu adalah pengakuan atau aplikasi? Kita berbicara itu. Yang mana tinggi aplikasi atau pengakuan? Aplikasi mewakili pengakuan. Satu kali aplikasi mewakili 1000 pengakuan. 1000 pengakuan belum tentu mewakili satu kali aplikasi. Ini yang menjadi kedangkalan kita memahami Islam. Sehingga Islam hanya dipahami secara permukaan. Islam hanya dikenal sebagai perdebatan wacana. Padahal Islam hadir adalah rahmatan lil alamin. Islam keselamatan dan kehidupan. Jadi segala konsekuensi yang mendatangkan keselamatan maka itu Islam. Kalaupun Islam, ajaran Muhammad kemudian membawa mudarat, membawa bahaya, maka ini bukan Islam. Karena esensi Islam adalah membawa keselamatan. Islam berasal dari kata Muslimu. Islam. Kemudian ada Muslim. Rentetan itu sama artinya dengan selamat. Makanya assalamualaikum itu adalah assalam, itu berangkat dari akar kata Islam, yuslimu Islam. Ada disebut sebagai fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amal. Ada bentuk lampau, bentuk sedang dan masa tenggara. Dan baik dari bentuk yang lampau, sedang dan masa datang, Islam adalah selamat. Karena akar kata itu adalah Islam itu selamat. Berarti esensi orang Islam adalah dia mendatangkan keselamatan kepada siapa saja. Entah itu kepada alam, entah itu kepada manusia. Berarti orang yang mengatakan mengaku dengan Islam, tapi justru mendatangkan bahaya kepada orang, maka dia bukan Islam. Berarti siapapun orang di dunia ini yang mendatangkan kebaikan, maka dia adalah esensinya Islam dia dapat. Makanya Profesor Karismatik memberikan gagasan baru tentang Islam yang perkenalkan di Indonesia, bahwa kita harus memahami Islam secara makna, secara esensi. Makanya dia gagal sebagai guru besar HI, pendidik besar HI disebut sebagai cendekiawan Muslim Indonesia yang sudah berkali-kali mendapatkan piagam penghargaan dan pemenang dari sekian banyak yang diberikan oleh SBY, bahwa Sanur merupakan tokoh besar Islam Indonesia yang sudah memberikan kontribusi besar yang pemikirannya sudah menjadi di wilayah internasional sampai hari ini. Dengan konsepnya keislaman, Indonesiaan dan kemodernan. Bahwa Sanur mencoba mengajak saudara-saudara orang-orang Islam yang ada di negeri ini, kita berislam dalam keadaan Islam Indonesia. Jangan Islam Arabisasi. Kita berislam bukan
Islam yang Islam berada di Indonesia. Sehingga Islam yang kita pahami adalah Islam yang substansi, makna, hakikat, bukan tampilan. Bukan nanti dikatakan Islam ketika pakai jubah, jenggot panjang, kemudian pakai kopiah, pakai sarung, pakai celana di bawah kaki. Bukan di situ. Pendapatannya Islam bukan di situ. Jalur sudah memberikan pemahaman ini, makanya dalam teori yang dikemukakan jalur disebut sebagai NDP. Jadi memperkenalkan kitab suci Al-Quran dan mana-mana Islam secara isi, Profesor Muhammad Ismail adalah senior kita yang ada di hari ini, yang 2 kali menjabat sebagai pengurus besar himpunan Masjid Islam antara 1969 dan 1970-an. Profesor Muhammad Ismail Nurholis Majid menawarkan satu metodologi memahami Islam disebut sebagai NDP, nilai dasar perjuangan hari ini. Yang terjebakkan 7 bab. Pertama kali temuan Jalur melalui dengan temuan-temuan sebelumnya saya temuan dari Ibnu Taimiyah sebagai tokoh gagasan dunia yang menjadi satu inspirasi Profesor Muhammad Majid pada masa dia masih kuliah di Jalur di Amerika. Dia mengambil disertasinya dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Urusan dunia itu yang membentuk cara berpikirnya sehingga dia menemukan satu konsep bahwa memahami Islam yaitu pegangannya adalah kitab suci Al-Quran dengan sunnah Nabi. Ternyata hanya 3 pembahasan pokok. Yang pertama, Tuhan, manusia, alam. Ternyata Jalur sudah memberikan pemahaman kepada setiap orang yang memegang Islam bahwa ternyata kitab suci Al-Quran 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Ternyata hanya 3 pokok pembahasan dalam kitab suci itu. Yang setebal itu. Yang pertama Tuhan, manusia, alam. Kalau dalam kitab suci dia berbicara tentang Tuhan, pasti dia cerita tentang alam. Kalau dalam kitab suci Al-Quran tidak bicara tentang alam, pasti dia cerita tentang manusia. Kalau dia tidak bicara tentang manusia dalam kitab suci Al-Quran, pasti bicara tentang Tuhan. Hanya 3 itu baru kita lakukan. Makanya memahami Al-Quran itu, makanya Jalur menawarkan melalui pendekatan metodologi yang ada di perkara hari ini disebut sebagai NDP, supaya kadang-kadang itu sebagai mubalik yang rasional, mubalik yang modern, menyampaikan Islam dalam keadaan berbahagia, menyampaikan Islam dalam keadaan rasional, menyampaikan Islam dalam keadaan substansi, isi makna. Karena itu selama ini kenapa anak-anak muda jauh dari masjid? Karena mau menemukan agama itu ingin menghadirkan ketentraman, kebahagiaan. Tetapi kebanyakan mubalik hari ini tidak mendatangkan kebahagiaan ketika ceramah. Anak-anak muda yang mau masuk ke dalam masjid, mau mendengarkan kata-kata yang bisa membangun, yang bisa memotivasi, justru masuk mendapat ancaman. Orang yang tidak seperti ini masuk neraka, orang tidak seperti ini dipalu, disidang, pokoknya banyak itu. Ya, pokoknya dibatu nanti dengan neraka, seperti ini batu besar. Dan Islam dalam keadaan tinggal, Islam dalam keadaan sayang. Makanya Islam tidak hadir dalam hati masyarakat. Kenapa tidak hadir? Karena dia tidak rasional. Makanya hari ini adalah lembaga paling terbaik untuk didoktrin, menjadikan doktrin perjuangan keislaman. Makanya apa ini? Hari ini adalah atas Islam. Hari ini adalah atas Islam. Karena Islam yang kita mengerti adalah Islam yang rasional. Makanya ada perdebatan dialog kebenaran, apa itu Tuhan, yang mana Tuhan, dialog kebenaran. Supaya Islam hadir itu adalah Islam yang betul-betul dipahami. Dari NDP ini maka memiliki 7 bab pembahasan. Yang pertama dasar kepercayaan. Yang dijelaskan nilai satu dapat ini disebut sebagai dialog kebenaran. Dialog kebenaran. Yang kedua pengertian dasar tentang manusia. Yang kita dijelaskan di esensi dalam Islam seperti hari ini. Esensi adalah Islam. Nah ini bagian dari metodologi memahami kitab suci. Jadi ada yang mengatakan bahwa pemikir besar Islam dunia yang sudah banyak dicetak dalam dunia, termasuk dari berbagai negara, satu-satunya guru besar Islam
yang berasal dari Indonesia pula, yang menemukan suatu metodologi cara memahami kitab suci secara cepat. Yaitu Profesor Novel Sumati melalui dalam pendekatan MBTH ini, jadi dasar perjuangan. Yang terdiri dari 7 bab. Yang pertama dari dasar kepercayaan, kata Novel Sumati, yang pertama kata tauhid dan pembahasan kita tentang kepercayaan. Yaitu Tuhan. Setelah Tuhan, maka pembahasan poin kedua adalah manusia. Makanya poin ketiga, kemerdekaan manusia dan keharusan universal. Di situ ada prinsip-prinsip alam semesta dan dami. Manusia, Tuhan dan alam semesta. Jadi sangat sistematis. Pendekatan yang diberikan campur. Makanya juga kali ini sebagai selain dari cendekiawan Muslim Indonesia juga sebagai tokoh yang sudah dikali cara berpikirnya juga internasional. Karena di Taman Ismail Marzuki sering didatangi Cak Nur atau Profesor Novel Sumati oleh ulama-ulama internasional dan mahasiswa-mahasiswa terhebat yang diutus dari Turki, diutus dari Libanon, Syria sampai ke Saudi Arabia, itu diutus ke Indonesia. Tujuannya hanya untuk bagaimana berdialog dengan Profesor Novel Sumati, salah satu pemikir HMI atau tokoh Islam di Indonesia yang kontroversi, cara pendekatan yang kontroversi, cara memahami secara kontroversi. Jadi selalu didatangkan hampir 3 bulan sekali datang mahasiswa-mahasiswa sarjana-sarjana terhebat di dunia internasional untuk menguji pemikiran Cak Nur. Akhirnya satu ketika pernah diuji, ya. Di situ puncak diujinya cara berpikirnya dan kematangan ilmu Profesor Novel Sumati karena kita di Taman Ismail Marzuki. Di Taman Ismail Marzuki semua tokoh-tokoh hebat baik dari daerah nasional sampai internasional itu hadir di Taman Ismail Marzuki untuk mendengarkan pidato dan ceramah-ceramah keislaman yang diberikan oleh Profesor Novel Sumati dan meluruskan cara berpikirnya yang dianggap selama ini kontroversi. Makanya Profesor Novel Sumati pada saat itu sedang menggagas dan sedang berbicara dan telah telah menjelaskan satu pendekatan buku, satu buku dijadikan sebagai pendekatan dijelaskan di Taman Ismail Marzuki. Dan ternyata pada saat sedang berbicara ada mahasiswa internasional yang menganggap dirinya hebat dalam dunia keislaman, keagamaan dan pemahaman kontemporer. Dia langsung memotong pembicaraan Profesor Novel Sumati dalam mimbar. Dia katakan, Profesor Novel Sumati berhenti berbicara karena teori ini tidak pernah diungkapkan oleh tokoh ini yang saudara bahas. Anda mengada-ngada sebagai guru besar. Tapi Profesor Novel Sumati adalah orang yang tenang, orang yang referensinya sangat luar biasa, orang yang sudah sering lebih banyak waktunya bermalam di perpustakaan untuk menghadirkan buku yang dia baca di perpustakaan kampus. Sering orang sudah mau tutup perpustakaannya tapi masih ada cara berjalan untuk membaca buku. Bahkan dia minta izin untuk bermalam, besoknya langsung kuliah. Dia bermalam di kampus, di perpustakaan untuk membaca. Akhirnya dikatakan, saudara membaca sampai berapa? Dia katakan bahwa saya sudah membaca sampai tuntas. Mahasiswa sarjana yang menganggap dirinya hebat itu mengatakan bahwa saya sudah tuntaskan buku itu. Dan saya sudah sampai kepada itu. Saya dulu mengatakan, oh pantas saudara. Saya ini yang saya bahasakan ini, yang saya sampaikan ini, itu berada pada jilid 4. Ternyata pemikir Indonesia, Islam, HMI, sudah 4 jilid, sudah di jilid 4. Tokoh internasional masih di jilid 2. Bagaimana bisa ketemu? Jadi tersenyum Profesor Novel Sumati mengatakan, bahwa pantas saudara tidak mengetahui dan mengatakan tidak pernah dikatakan karena yang saya kemukakan ini berada pada jilid 4. Ternyata Anda baru di jilid 2. Pemikirannya hanya sampai di jilid 2 padahal jilid 4. Kenapa? Karena dikatakan adalah salah satu cendekiawan Muslim Indonesia di Indonesia yang memahami 8 bahasa. Dia memahami 8 bahasa. Itu cendekiawan terdahulu hari ini. Betul-betul kita pahami, betul-betul dia maknai semua referensi, semua pendekatan dia pakai karena dia mengenal 8 bahasa. Dia kuasai. Sehingga ternyata banyak jilid-jilid yang lain yang sudah berbahasa asing, sana sudah memahami itu. Dan orang yang terkenal di dunia bahasa dia mengatakan tidak perlu dikemukakan. Jangan begitu. Jadi istilah tidak bisa orang di dunia keilmuan dikatakan tidak ada atau kesalahan. Itu tidak ada begitu. Karena kenapa? Beda-beda cara bacaan kita. Cara kita berbeda, bacaan kita berbeda, pendalaman kita berbeda. Nah ini pengenalan saya kepada Anda itu sebagai inspirasi bahwa
Dan cara berpikirnya ini, maka dia mengungkapkan metodologi memahami kitab suci Quran dan Sunnah Nabi dengan 7 pendekatan bab. Yang pertama, dasar-dasar kepercayaan yang sudah ada lewati dialog kebenaran. Yang kedua, pengertian-pengertian dasar tentang manusia yang sedang ada langsung esensi dari Islam. Dan sebentar setelah ini pasti akan turut kemerdekaan manusia dan kalau saya dipertahu. Itu berkesinambungan semua. Dan pasti dibahas lagi secara sistematis. Nanti Anda yang mengkaji tentang itu dan menanyakan bapaknya. Nah, ini adalah cara memahami. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini kita masuk kepada pembahasan esensi dari Islam. Jadi itu tadi pengantar bagi saya. Sekarang kita masuk materi. Sekarang menghitung mulai dari sini menghitung sampai 3, kemudian berubah lagi jadi 1. Ya, yang paling cocok dari mana awalnya? Yang mana dapat cukup? Nah, ulang menghitung dari mana dulu? Sini. Oke, terus. Nah. 1, 2, 3. Oke. Yang nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, nomor 3 di sini. Nah, ambil kursi bentuk dengan 3 tempat. Nomor 1 bagian sini, tengah nomor 2, nomor 3 sini. Masing-masing kelompoknya, ya. 1, 2, 3. Ya, iya. 2, 3. Ya. Ini 2, 3. Ada jarak. Oke, kasih berapa sini yang nomor 1? Nomor 3 ya? Yang 3. Ini nomor berapa? Oke. Ini nomor 2. Jadi kelompok 1 itu wilayah pembahasan Tuhan, kelompok 2 wilayah pembahasan manusia, kelompok 3 wilayah pembahasan alam. Jadi Tuhan manusia alam. Jadi mana kelompok 1? Pembahasannya tentang Tuhan, kelompok 2 manusia, kelompok 3 alam. 2 manusia alam. Oke, memahami esensi dari Islam kita masuk materi. Ya, tadi pengantar. Kenapa ini? Pertama pembahasan tentang ketuhanan manusia dalam semesta berarti ada keterkaitan yang ketiga ini. Memutuskan salah satu di antara ketiga itu, maka itu pemahaman yang keliru dan tidak sempurna. Ketika ada manusia yang sudah baik kepada Tuhan, baik kepada manusia, tetapi tidak bertanggung jawab pada alam semesta, maka dia adalah orang yang hanya sekedar pengakuan tanpa aplikasi. Ketika ada orang mengatakan Islam hanya baik kepada Tuhan, ibadahnya bagus, baik kepada alam semesta, tapi jelek kepada Tuhan sama manusia, maka dia adalah tidak terbukti bahwa dia adalah orang yang Islam.
Karena hakikat Islam adalah Tuhan manusia alam, ada identitas. Tuhan pertama kali memperkenalkan dirinya. Asal Tuhan. Jadi apa yang menjadikan saudara-saudari percaya bahwa ada Tuhan? Anda percaya ada Tuhan? Ya? Percaya ada Tuhan. Apa yang membuat Anda percaya bahwa betul-betul Tuhan ada? Bisakah Tuhan dikatakan Maha Kuasa? Ya? Apakah betul Tuhan Maha Kuasa? Betul. Kalau Tuhan Maha Kuasa, maka berdoa sekarang supaya menciptakan pembantu seperti ini supaya ada yang bisa saya pakai lebih luas lagi. Bisa atau tidak menciptakan seperti ini? Bisa atau tidak? Ketika Tuhan Maha Kuasa, bisakah Tuhan menciptakan papan tulis seperti semuanya ini? Bisa atau tidak? Hah? Ya? Bisa atau tidak? Terkait dengan Tuhan, memang kita tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu bisa membuat alam lebih besar daripada ini. Tetapi Tuhan telah menciptakan manusia untuk berbuat sesuatu. Kita ini adalah kita bisa buat lebih besar papan ini dengan izin Tuhan. Tuhan bisa atau tidak? Pasti bisa. Buktinya mana? Ini ada penciptanya. Ini kita kan gambarnya tentang kerajaan. Misalkan mereka berperang, belum tentu rajanya turun di luar. Kalau prajuritnya yang di luar, baru prajuritnya yang di luar, baru rajanya. Itu saya kasih gambar. Berarti yang berperang prajurit, bukan raja. Ini adalah ciptaan. Iya. Berarti yang berperang adalah prajurit, bukan rajanya. Berarti yang menciptakan adalah manusia, bukan Tuhan. Saya cuma kasih gambaran. Iya, saya gambarnya begitu. Kesimpulannya begitu. Makanya kita ini adalah ciptaannya. Berarti kita yang harus membuat ini. Ya. Daripada Tuhan, karena ada kita. Berarti apa yang dibuat Tuhan? Ini kita ini dibuat oleh Tuhan. Kamu dari orang tua Anda. Memang saya bicara pada orang tua saya, tapi orang tua saya itu adalah perantara yang membuat manusia adalah Tuhan. Ada jurusan keperawatan, kebidanan. Yang mana kebidanan? Yang mana kebidanan? Tidak lagi-lagi ya? Ya. Makanya dari 9 saya ditolak di akhir punya sumpah. Dan saya kebidanan. Bagaimana proses Anda lakukan sehingga sampai ada di saat ini? Ya, bagaimana proses Anda lakukan? Manusia. Jadi pembahasan kelompok 2 dibahas oleh kelompok pertama, yaitu manusia. Manusia dari mana? Anda dari mana sebenarnya? Terkait dengan manusia, memang orang tua yang bikin kita. Kalau kita lihat dari manusia yang pertama lagi, Pak. Nanti ada. Terus Allah telah menciptakan Nabi Adam itu adalah sebagai manusia yang pertama. Betulkah dia manusia pertama? Karena dia tidak, iya, Betulkah dia manusia dia pertama? manusia yang pertama. Oke, ada yang bawa terjemahan. Kitab suci. Surat kedua ayat 30. Ada itu. Memang dia manusia pertama pada saat itu. Tapi dia telah melihat seperti gambaran selamat datang Muhammad. Dia berpikir siapa ini Muhammad? Dia bertanya kepada Allah. Dan Allah menjawabnya. Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir nantinya. Terus kenapa itu? Nabi terakhir. Nabi yang terakhir. Namanya Muhammad saja yang duluan. Tapi belum ada wujudnya. Jadi yang manusia pertama siapa? Ada. Ada. Betulkah ada manusia pertama? Surah kedua ayat 30 Al-Baqarah. Sudah dapat? Oke, baca. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Ya. Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bersaksi dengan memuji Engkau. Oke.
Jadi waktu manusia mau diciptakan Tuhan, Tuhan berdialog dengan malaikatnya bahwa saya ingin menciptakan Adam. Gitu. Nanti yang memimpin dunia ini. Malaikat mengatakan loh, Tuhan kenapa kamu ingin menciptakan lagi manusia? Bukankah? Ya. Bukankah dia akan menjadi perusak? Lantas di mana referensi? Malaikat yang mengatakan bahwa manusia adalah perusak. Kalau kita beri Allah sudah mengatakan di situ lagi. Kalian tidak mengetahui apa yang saya ketahui. Ya, maksud saya, kenapa malaikat mengatakan bahwa manusia pasti adalah manusia? Ya, makanya malaikat itu berpikir manusia terperusak, tapi Allah lebih tahu daripada malaikat itu lagi. Ya, maksudnya saya, kenapa di mana dia ada referensi kalau tidak ada sebelumnya pengalaman malaikat sehingga mengatakan bahwa kenapa menciptakan manusia bukan saja menjadi perusak. Kenapa mau dijadikan sebagai khalifah bukan saja perusak. Itu adalah di mana referensi? Dari mana referensi? Malaikat mengatakan seperti itu. Kalau bukan dari pengalaman sebelumnya. Karena malaikat itu total. Dia sudah total malaikat. Mereka membantah bahwa dia akan jadi perusak. Lantas pertanyaannya pasti sudah ada pengalaman sebelumnya bahwa ternyata manusia perusak. Jadi mengenai ayat itu jangan sekedar membaca. Dan ini sobat pahami. Dan andainya berasal dari kurba. Anda adalah kurba. Ada dalam Al-Quran kalau manusia kurba. Ya? Ada dalam Al-Quran kalau manusia kurba. Tapi Anda percaya bahwa ada manusia kurba? Karena ada bukti. Yang mana duluan? Ada atau manusia kurba? Hah? Ada. Terus setelah lama jadi kurba. Anda iya kan? Atau mau dirubah lagi? Purba dulu baru ada. Berarti purba dulu, ada itu adalah purba. Baru Anda ketemu lagi. Makanya teorinya Darwin sudah tepat dalam bukunya. Dalam buku salah sebenarnya itu bahwa Anda adalah kera. Kera yang berjalan tegak, monyet yang berjalan tegak katanya punya mungkin namanya gorila. Bahwa itu tadi, yang mana duluan? Ini fakta sejarah, posisi-posisinya ada dan dipelajari seluruh dunia. Bahwa kurban ribuan tahun yang silam pernah hadir di muka bumi. Pertanyaannya kemudian sebagai bentuk orang dari masuk pemahaman Islam, Islam mengatakan bahwa manusia pertama adalah Adam. Sementara konsep Barat mengatakan manusia pertama adalah kurban. Pertanyaan kemudian siapa yang duluan? Kurban atau Adam? Adam. Baru kurban. Ada dalam Al-Quran kalau manusia kurba. Terus yang mana itu? Yang mana duluan? Kurba atau Adam? Adam. Baru kurba. Pasti Anda. Ya memang kalau ada itu sudah seperti model manusia kurba kayak mereka. Yang jelas mirip dengan manusia sendiri. Ya, Adam dulu lama kelamaan berubah menjadi kurba. Kurba yang itu besar. Lama kelamaan kecil seperti Anda. Itulah kurba. Makanya tepat kira-kira ini. Manusia berasal dari kera. Ya, manusia berasal dari kera dalam buktinya. Dia original. Oh, ya. spesies. Sedikit kena. Ya. Kalau mana? Kalau seandainya manusia Kalau mana? Seperti itu ya. iya, Misalnya, mama. Mama. Iya. Oke, terus. Kalau seandainya manusia itu berasal dari kurban, berarti kan sekarang, apakah manusia melahirkan anak seekor kera? Nah, pernah bawa hutan, pernah mati 20 banyak? Keras? Atau tidak? Itu seperti binatang, Pak. Beda dengan manusia. Nah gini, pernah kau tongkrong itu keren di hutan, 20 banyak? Kita lihat caranya lagi.
Ada diciptakan itu dari tanah, Ya, bukan dari gerak. dari tanah. Iya. Terus? Dan kembali ke tanah juga. Iya. Dari Anda tanah. Diciptakan maksudnya. Ya, Anda diciptakan dari tanah. Iya, kembali ke tanah sendiri lagi nanti. Sekarang sudah tanah. Teori dinal optimistis ini menggambarkan abad 17, yaitu teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari gerak. Dan potensinya konstitusi purba itu ada dan mirip sekali dengan gerak. Jadi gitu saya. Ya. Kalau seandainya manusia itu berasal dari gerak, harusnya kan gerak di sini. Terus mau dibandingkan dengan kau? Iya, katanya di sini. Jadi apa bedanya monyet dengan kau? Ya, beda. Oh beda. Iya beda. Beda ya. Makan monyet. Nah, pertanyaan saya tadi adalah kalau memang ada manusia pertama, maka kapan itu manusia purba ada? Hah? Setelah ada, ataukah sebelum ada? Ya? Setelah ada atau sebelum ada? Setelah ada. Karena ya? Sebelum ada. Berarti Adam itu dari manusia purba. Ya. Siapa namanya? Ya. Enggak, semuanya. Ini kan terbuka. Silakan. Iya. Ya. Nah, kalau menurut pemahaman saya bahwa manusia dikatakan seperti saya tidak sepakat dengan teorinya dari tadi. Yang pertama, kita dapat melihatnya bantahan dari teori dari itu, yaitu kita dapat menonton video hasil karya Harun Yahya bahwa manusia hasil ciptaan dari tengkorak yang diciptakan oleh Darwin itu adalah ternyata rekayasa yang dilakukan oleh Darwin. Itu yang dikatakan oleh Harun Yahya. Kemudian yang kedua, ini saya tanyakan kepada Anda bahwa bisa Anda dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa kera itu manusia ini katanya manusia ini berasal dari kera. Bisa nggak dibuktikan secara ilmiah bahwa DNA itu dapat berevolusi? Terima kasih. Pernah manusia, baru dikatakan manusia. Mungkin itu sudah disebut sebagai teorinya kerja. Kalau misalnya teori ilmiah, ya, Charles Darwin juga adalah teori ilmiah. Jadi makanya untuk menegakkan teorinya itu harus dijelaskan proses terjadinya manusia ini dari kera kemudian menjadi manusia. Dapatkah DNA ini dapat berevolusi sehingga terciptanya dari kera kemudian menjadi manusia? Nah, pertanyaan saya dari awal adalah purba. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa purba itu monyet? Atau bukan? Tidak, menurut kakanda, purba menurut kakanda itu seperti apa? Ya, seperti apa dulu? Kan tadi Adam sebagai manusia pertama. Terus ada manusia purba. Definisi dari purba kakanda. Menurut kakanda. Manusia Saya bukan itu dari purba itu. Iya, betul. Ini dari purba itu sendiri. Terus yang saudara pahami selama ini, apakah Anda percaya bahwa ada manusia purba? Tidak, tidak. Yang ini saya tolong jawab dulu. Terus bagaimana dengan itu dari sejarah? Sendiri. Anda pernah belajar sejarah? Untuk Ya, ada manusia purba. Tapi itu kan sudah sepakat pada teori kami itu. Makanya kami minta dulu penjelasan dari kakanda untuk melanjutkan pembahasan kita sekarang. Makanya apa definisi dari kakanda mengenai purba itu sendiri? Itu untuk menjelaskan apa yang akan kita bahas selanjutnya. Itu yang kita tanyakan. Nah, sebelum saya jelaskan, apakah saudara-saudara selama ini mempelajari tentang manusia purba? Selama anda sekolah, pernah pelajari tentang manusia purba? Benar. Dan Anda yakin bahwa keberadaan itu ada karena hasil penemuan pusil-pusil yang ditemukan kemudian dikatakan ada manusia purba. Dan itu adalah bukti dari arkeolog. Dan itu adalah bukti ilmiah bahwa ternyata pernah ada satu makhluk disebut sebagai manusia purba. Ketika pernah hadir sebagai manusia dan disebut sebagai purba, berarti di mana posisi Adam sebagai manusia pertama? Apakah dia menjadi purba atau bagaimana? Jenis manusia. Jenis manusia. Ya. Nah, kalau purba, manusia purba? Itu kalau manusia purba itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang jelas itu kalau mengenai sejarah itu kan
Sejarah itu hanya dibikin. Jarang bikin. Iya. Bersama dengan manusia Anda. Kalau sejarah Muhammad bikin juga. Sejarah itu. Loh, itu sejarah. Lagi berbicara sejarah. Ya. Kita bicara sejarah. Sejarah itu fakta bahwa Indonesia pernah merdeka. Itu sejarah. Perjuangan Soekarno pernah. Perjuangan Habibie pernah. Untuk menumpahkan PKI itu sejarah. Itu bukti. Nah, inilah yang menggemparkan kajian pemikiran keislaman seluruh dunia pada masa turunnya buku dari The Origin of Species yang digagas oleh Charles Darwin, yang mengatakan bahwa ada manusia purba, manusia itu bagian dari spesies-spesies sebelumnya. Jadi teori Charles Darwin begini, dia katakan bahwa ternyata kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang peperangan, saling memasak, saling memakan, saling berperang. Yang kuat adalah orang yang bertahan, dan bertahan itulah sebagai pemenang. Yang pemenang itulah ternyata sekian banyaknya spesies-spesies manusia sebagai pemenang. Berarti manusia merupakan kelanjutan dari spesies-spesies sebelumnya. Ternyata penjelasan Charles Darwin yang dimaksud spesies-spesies sebelumnya dalam bukunya The Origin of Species, dia katakan bahwa sebelumnya itu adalah kera. Berarti manusia berangkat dari kera karena dia adalah kelanjutan dari spesies sebelumnya. Nah, itu teori dari Charles Darwin. Nah, ini yang menggemparkan seluruh pemikiran-pemikiran Islam di seluruh dunia. Antara Adam yang dipercaya sebelumnya sebagai manusia purba, ternyata ada penemuan bukti ilmiah yang mengatakan bahwa ada purba. Nah, ini tugas kita untuk menjelaskan itu. Tugas saudara untuk menjelaskan secara rasional bagaimana. Ini bagian daripada esensi yang Islam dinilai pembahasan manusia. Asal muasal manusia, Adam dengan purba. Ya. Apa yang dikatakan oleh Anda tadi bahwa ini apa yang ditemukan oleh Darwin ini adalah berdasarkan penemuan-penemuan ilmiah. Iya. Nah, seperti yang dikatakan bahwa yang alasannya itu manusia dikatakan benar-benar kera yaitu berasal dari binatang karena mereka ini selalu ingin menang dan sebagainya. Ya. Melakukan peperangan. Salah satu dari yang mengikuti adalah teori dari Darwin itu adalah Hitler juga mengikuti dari Betul. Makanya kita perhatikan saja bahwa ternyata kesalahan teori Darwin di abad sebelumnya ternyata inilah yang menyebabkan peperangan. Dan sekecil buku yang ditulis Charles Darwin ternyata ini menjadi pemicu peperangan perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itulah yang kemudian dijadikan sebagai landasan oleh Nietzsche, dijadikan sebagai landasan oleh Stalin, kemudian pemimpin-pemimpin yang pernah menjadi pemberontak. Termasuk Hitler. Konklusi pertama buku yang dia pahami secara mendalam adalah buku dari Charles Darwin yang memahami betul bahwa untuk bertahan hidup adalah peperangan. Makanya dia harus membunuh orang-orang yang ingin menurunkan derajatnya dan menurunkan pangkatnya. Makanya terjadi peperangan. Peperangan dijadikan sebagai hobi. Karena kenapa? Katanya manusia itu ada karena hasil dari peperangan pertarungan dari seluruh spesies sebelumnya. Dan manusia menjadi pemenang. Nah, inilah yang sangat menirukan sejarah dalam catatan sejarah dunia, perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Terlalu banyak masyarakat sipil yang telah meninggal dan sudah memiliki dosa-dosa, tapi dia harus meninggal karena hasil dari gagasan dari Charles Darwin. Nah, ternyata kesalahan satu teori itu menyebabkan banyak sekali kesalahan. Lantas bagaimana dengan Islam pada saat itu menjelaskan tentang teori keislaman mengenai manusia? Bukankah hari ini dikatakan bahwa Indonesia merupakan mayoritas muslim di negeri ini? Tapi kalau sampai dari TK, SD, SMP, SMA, pesantren, sampai perguruan tinggi, masih tetap dibahas tentang teori Charles Darwin, dijadikan sebagai bagian daripada kajian yang paling penting. Bukankah doktrin-doktrin Charles Darwin dari teori biologi? Ya. Jangan sampai hari ini sampai pesantren itu dipelajari. Kalau dikutip lagi terkait dengan teori Darwin, manusia itu berasal dari kera. Ya. Apa Anda pernah lihat kera itu berubah menjadi manusia?
Saya sebenarnya waktu saya sekolah di pesantren saya katakan, saya orang pertama menolak itu. Saya orang pertama menolak ketika guru biologi saya menjelaskan bahwa ternyata kita ini adalah orang yang berasal dari kerak, yang gitu. Saya orang yang menolak teori itu. Lama-lama sekali saya bertahun-tahun saya pegang teori itu bahwa ternyata saya menolak teori itu. Ternyata saya hadir di sini dan melihat menatap ketemu muka-muka kalian, saya kembali percaya. Saya. Kita bicara begini sini. Kadang, ya kita bicara begini sini. Apa kita kan jadi keras sini? Iya, mungkin saya tambah percaya pada keyakinan saya dulu yang menolak tentang teori alat nanti. Total sekolah teori itu. Ya, total namanya itu. Yang mana? Ini kan kita mau punya landasan di dalam Al-Quran. Terkait Landasan di dalam Al-Quran apa? Ini masalahnya. ada dalam surat Al-Baqarah. Ya maka itu. Dari tadi saya tunggu itu landasan Anda. Karena saya mewakili penjelasan dalam Al-Baqarah. Ya. Yang mana itu surat Al-Baqarah berbicara tentang manusia pencipta manusia? Tidak ada di situ. Itu juga jangan ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21, Allah sudah menyatakan, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Berarti tidak ada di sini Allah telah menciptakan gerak. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan. Tidak ada dalam surat Al-Baqarah tentang itu. Ini ada. Ya, coba aja. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang. Redaksi teks itu kan terjemahan. Coba redaksi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa. Itu hanya berbicara tentang sama, itu hanya bicara tentang langit dan bumi. Artinya enggak? Ya? Ini punya artinya. Ya, terus Ini artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. ya. Enggak, redaksinya coba baca. Redaksinya tadi, redaksi ayatnya. Ini sudah baca tadi kan? Alladzi ja'ala lakumul ardha firashan was samaa binaa'a. Ya. Bukan itu. Itu hanya bicara tentang alam manusia yang diciptakan Tuhan, bukan manusia. Sampai jatuh di sini. Ya, mungkin ada yang lebih enak. Apa? Itu surah Al-Baqarah 30 bukan ayat 21. Coba tulang apa? Oke, kita berjumpa tentang manusia yang diciptakan Tuhan. Itu ayat yang bicara tentang manusia. Dan ini manusia telah dijelaskan oleh pelajaran biologi tentang manusia. Itu surah apa itu? Ayat? Itu pun dia jelaskan dalam surah Al-Mu'minun, ya, surah ke-23, ayat 12 sampai 14. Kemudian surah 32, ayat 7 sampai 9. Tentang penciptaan manusia. Coba buka surah 32, surah As-Sajdah. Bagaimana penjelasan Tuhan tentang penciptaan manusia? Ya, ayat 7 sampai 9. Surah 32, surah As-Sajdah.
Jadi manusia itu ada itu karena Tuhan yang menciptakan. Di mana konsep ketuhanan dia adalah maha segala-galanya. Dan segala sesuatu yang diciptakan itu disebut sebagai makhluk atau benda. Setiap benda itu bergerak. Setiap benda itu bergerak. Makanya segala sesuatu yang bergerak itu adalah ciptaan. Berarti yang menciptakan itu sesuatu yang menggerakkan. Dia maha penggerak. Sama ini melakukan pergerakan, satu perjalanan. Tembok ini dia masih bergerak. Iya. Nah, sementara semua benda itu bergerak. Itu dia bergerak. Ini bergerak itu dia. Ya? Apa buktinya bergerak? Jadi ya, jadi semuanya kelihatan kita saja yang melihat itu sebenarnya dia, tapi sebenarnya dia bergerak. Buktinya dunia baru sekarang sudah retak, sudah kusut. Itu bergerak. Jadi Tuhan itu adalah maha penggerak. Karena Tuhan semua segala-galanya, maka dia masih ciptakan manusia dalam konsep surah sajadah ini. Nah, konsep surah Al-Mu'minun tentang penciptaan manusia seperti penjelasan dari biologi bahwa hanyalah dari rahim atau hanya dari sperma bertumbuh seperti itu sudah dijelaskan oleh biologi. Nah, ternyata ada penjelasan lain tentang manusia bahwa Tuhanlah yang menghidupkan ruh. Coba, sudah ada yang dapat surah sajadah? Oke, ada yang dapat dari Al-Quran? Terjemahan. Oke, artinya dulu. Coba cari di terjemahan, di redaksi aslinya. Dari 7. Iya, 7. Yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya. Ya, berdiri, baca sama itu. Berdiri, baca sama yang ada pertemuan. Yang membuat segala sesuatu yang diciptakan sebaik-baiknya dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Oke, dari tanah terus. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Oke, dulu saripati. Saripati air yang hina. Apa itu saripati air? Air mani. Oke, air mani. Lanjut. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh atau ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, penjelasan itu sudah memberikan gambaran bahwa manusia pada pertama diciptakannya manusia diciptakan dari tanah. Nah, inilah yang disebut sebagai Adam. Kemudian yang kedua diciptakan keturunannya dengan saripati air mani. Jadi seperti yang tadi itulah keturunannya berada pada poin kedua itu berangkat dari air mani. Kemudian ditiupkan dengan roh. Siapa yang meniupkan roh? Ya. Siapa yang meniupkan roh? Siapa yang meniupkan roh kepada Anda? Ya. Atau roh itu dari mana? Apakah Anda memiliki roh? Anda punya roh atau tidak? Ya, punya. Yang mana itu roh? Sesuatu yang tidak bisa sesuatu yang abstrak. Terus apa yang membuktikan bahwa ada roh? Ya? Hidup. Terus yang merasakan sakit, yang merasakan rindu, benci, cinta, siapa yang merasakan? Hati. Hati itu roh atau bukan? Bukan. Jadi yang mana itu roh? Apa fungsinya roh dalam diri Anda? Buktinya adalah ketika kita hidup di atas kaki.
sudah tidak punya roh pasti orang itu tidak merasakan. Orang yang kena stroke di sini juga tidak merasakan sakit. Itu karena hanya kebutuhan dari sebagian dari sarafnya. Ya, tapi dia masih hidup. Iya. Berarti Dia masih merasakan sakit. berarti yang merasakan sakit jasad atau roh? Ya. Roh. Jasad atau roh yang merasakan sakit, cinta dan benci? Jadi jasad Anda yang merasakan cinta dan benci begitu. Bagaimana sebenarnya esensi dari Islam bisa dijelaskan secara mendalam ketika jasad dan roh dan benci mana? Anda pernah merasakan benci, marah, rindu, cinta sayang? Siapa yang merasakan jasad atau roh? Ada yang roh, ada yang jasad. Roh itu apa? Yang merasakannya roh. Roh. Jasad atau roh? Roh. Kenapa jasad? Alasannya? Karena roh itu kayak sebagai contohnya HP. Kan kalau HP tidak ada baterainya, tidak ada gunanya. Ya. Jadi yang mana itu rohnya? Kayak listrik, macam dia tidak ada. Yang mana rohnya Habib? Yang mana jasadnya? Nah, pertanyaannya, ini pembahasan kita sudah ke manusia tentang roh. Apakah hanya sekedar kita mengada-ngada saja bahwa ada roh? Nah, roh itu apa? Yang mana roh? Atau apa fungsinya roh? Ada roh dalam diri Anda. Apa fungsinya roh dalam diri Anda? Apa fungsinya roh dalam diri Anda? Menurut saya, roh Apa? Menghidupkan? Terus? Fungsinya roh. Yang merasakan semua yang tadi saya jelaskan, jasad atau roh yang merasakan itu? Merasakan itu jasa. Jasad. Dia akan bersifat materi. Kalau orang itu bersifat abstrak, kalau materi, kalau bisa dilihat secara kehormatan. Berarti roh itu karena Anda hidup, ya, Anda hidup. Iya. Ya. Kalau menurut saya yang merasakan itu adalah roh, bukan jasad. Seandainya itu jasad merasakan segala misalnya sakit, segala macam otomatis. Ketika kita memberikan respon kepada sesuatu, contohnya kepada mayat, otomatis mayat itu akan merespon terhadap apa yang dia rasakan. Iya. Nah, seperti itu. Ini lagi, kan daya, tidak mungkin yang non materi merasakan sakit. Tidak mungkin apa? Yang non materi merasakan sakit. Tadi kan Kalau terlalu banyak seksual teori, bagaimana sih? Tidak mungkin sesuatu yang non materi merasakan sakit. Anda pernah sakit? pernah. Yang mana yang sakit? Banyak. Benar saya. Bagaimana bentuknya itu sakit? Yang bisa ditunjukkan. Tidak bisa ditunjuk. Tunjukkan. Berarti yang merasakan Badan saya. badan kamu, jasad merasakan yang tidak bisa dilihat. Iya. Begitu. Jadi gimana kesimpulannya? Jadi sesuatu yang abstrak tidak mungkin dirasakan oleh sesuatu yang jasad. Yang mana itu bentuknya sakit? Kita nggak bisa tunjukkan. Berarti dia abstrak. Terus siapa yang merasakan? Jasad. Berarti materi dirasakan oleh sesuatu yang abstrak. Terbalik lagi teorimu. Terbalik teorimu. Ya, gimana? Kalau saya tetap berkeyakinan bahwa yang merasakan sesuatu kayak yang dikatakan oleh saudara tadi, kenapa roh itu bisa merasakan respon yang ada di luar, sedangkan dia itu bersifat non materi. Nah, kita lihat dia ini memang bersifat non materi, tetapi berdampingan dengan materi. Materi itu di sini dikatakan materi adalah organ tubuh itu sendiri. Nah, sehingga disitulah dia merasakan
terhadap respon-respon yang ada di luar, begitu. Intinya di sini dia ini yang materi dan yang non materi berdampingan dengan materi, sehingga ketika dia berdampingan dengan yang materi, otomatis ketika hal yang materi yang ada di luar otomatis bisa dirasakan. Oke, nantilah ada yang berdiskusi tentang itu. Masih banyak hal-hal yang ada di esensi jalan Islam, termasuk semua materi-materi yang sudah pernah turun dan belum turun. Di sini hanyalah bagian-bagian permukaan kulit-kulitnya saja. Entah itu siapa yang merasakan jasad atau roh, itu kan nanti kembali kepada Anda. Jadi dari Tuhan manusia alam adalah bagian pokok pembahasan atau bagian umum pembahasan di esensi jalan Islam. Sementara ada prinsip-prinsip alam semesta, apakah alam semesta memiliki pilihan seperti manusia, ataukah manusia itu seperti apa? Apakah setiap pekerjaan manusia itu dikontrol oleh Tuhan, ataukah setiap manusia berkata itu karena pilihan-pilihannya dan kemauannya, ataukah setiap yang dikerjakan manusia, setiap yang terjadi pada manusia itu karena Tuhan yang menghendaki? Makanya perdebatan ini wajib hukumnya turun materi kemerdekaan manusia dan kebebasan universal, gitu kan? Untuk itu pembahasannya. Sehingga ini merupakan lanjutan dari dialog dan esensi nanti dilanjutkan dengan kemerdekaan manusia dan kebebasan universal. Apakah setiap pilihan-pilihan itu karena kehendak Tuhan, ataukah memang karena pilihan Anda betul-betul murni dari manusia? Ataukah manusia memiliki kemerdekaan, ataukah sama sekali tidak memiliki kemerdekaan? Saya pikir ini yang sempat saya berikan pada kesempatan ini tentang esensi. Ini adalah bagian permukaan tentang esensi ajaran Islam. Dan adalah ketika dinyatakan lulus di HMI ada namanya follow up, ya, itu yang secara mendalam lagi kita mengkaji. Dan ketika menempatkan satu teori konsisten dengan teori dan betul-betul memahami dengan pakai referensi. Jadi kita berbicara di HM itu berbicara menggunakan referensi, sehingga biarpun orang mengatakan bahwa kita tidak benar, ketika kita memiliki referensi dan landasan kuat maka kita bisa benar, gitu kan? Karena itulah pengetahuan, sangat luas sekali. Sebagian terakhir dari saya bahwa saudara-saudari di masa muda Anda silakan berproses sebanyak-banyaknya, karena Al-Syarati pernah mengatakan bahwa di masa muda Anda adalah masa berproses, masa berkarya. Silakan berkarya sebanyak-banyaknya di masa muda, dan Anda lah yang menentukan esok hari apakah Anda menggoreskan tinta keemasan atau tinta hitam. Kemudian Al-Syarati melanjutkan bahwa saudara-saudari jangan pernah seperti ulat yang selalu membusuk dalam kepompongnya, tapi berusahalah untuk menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan indah, yang senantiasa mempelajari setiap kepakan-kepakan sayapnya. Bila itu wal hidayah, yang kini saya sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan sekalian, itulah sedikit penyampaian dari pemateri. Coba duduk dulu. Jadi yang bisa kita simpulkan terkait dengan materi esensi ajaran Islam, bahwa sebenarnya ataupun ternyata bahwa orang-orang yang beragama ataupun teman-teman yang pada hari ini dengan begitu bangganya kita mengatakan bahwa kita Islam, ternyata teman-teman tidak mampu membuktikan bahwa teman-teman ini adalah orang Islam. Karena pada hakikatnya teman-teman tidak bisa membuktikan bahwa apa sih sebenarnya inti daripada ajaran Islam. Makanya lagi-lagi saya katakan bahwa terlalu bangga dan terlalu
sentimen sekali ketika teman-teman mengatakan bahwa hanya orang-orang Islam sajalah yang pantas untuk masuk surga. Hanya orang-orang Islam saja yang mampu untuk mencicipi bagaimana itu keindahannya di surga, bagaimana ada wanita-wanita cantik yang kemudian dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sementara kita mengklaim diri kita bahwa agama kita lah yang paling benar. Lantas bagaimanakah dengan nasib jutaan umat Kristiani dan Yahudi? Apakah mereka tidak layak dan tidak pantas untuk hidup di surga ataupun tidak pantas untuk masuk ke surga? Nah, ini adalah pertanyaan mendasar bagi teman-teman, bahwasanya Islam bukan hanya dipelajari untuk sebagai simbol, tetapi Islam itu pada hakikatnya adalah bagaimana mengajarkan kita untuk tunduk, patuh, taat dan pasrah kepada Tuhan. Karena tidak semua orang yang beragama itu adalah orang-orang Islam. Tetapi orang-orang yang Islam sudah tentunya dia pasti memiliki agama atau punya keyakinan. Karena agama ini adalah produk atau produknya Tuhan untuk bagaimana membebaskan atau mengarahkan kita untuk menempuh perjalanan dalam hidup kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah Islam seperti apakah yang semestinya kita harus panuti, atau ajaran-ajaran yang seperti apakah yang seharusnya kita harus ikuti. Nah, sementara di Islam saja masih ada banyak Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, terlalu banyak aliran dalam Islam. Belum lagi mazhab yang kita miliki dari setiap orang Muslim kan atau orang Islam. Apakah ketika teman-teman pada saat nanti ketika ajal menjemput, lantas dipertanyakan siapa yang kita panuti, atau imam siapa, Syafi'i, Hambali, Hanafi, atau siapa yang sebenarnya menjadi contoh bagi kita, terutama karena Indonesia ini adalah salah satu mayoritas orang-orang Islam yang paling terbesar di dunia. Ternyata Islam bukan hanya orang-orang yang dipahami itu bukan orang-orang yang berjenggot lantas diklaim sebagai teroris. Kehidupan kita terlalu cenderung eksklusif. Nah, inilah yang dibahasakan oleh Nurholis Majid bahwa Islam yang selama ini kita yakini itu adalah Islam yang hanya berada pada situs-situs ritual. Ya. Kalaupun dikatakan Islam, ya pasti sudah tentunya dia harus pergi sholat, ibadah dan sebagainya. Baik, dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pimpinan sidang yang lama diserahkan kepada pimpinan sidang yang baru. Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan sidang yang baru saya terima. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum lapar toh? Belum toh? Toh? Yang baru jam berapa juga?